Ustadz Syukron, Ustadz Lingga, Ustadz Sukirno, Ustadz Andika, Ustadz Supriyadi, Ustadz Wahid. Udah jawab sendiri. Lanjut. Saya nomor berapa saya? 8 sampai 47. Tadi udah sampai 14 tuh, dari 15. 15. Yuk. Maksudnya 15 ini dari judul ini kali ya, khutbatul alam. Udah bikin resume sama. Ya udah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meresum sebagaimana yang ditugaskan oleh Seklinda dari halaman 185 sampai dengan 218. Dari 185 sampai 218 itu sudah masuk pada metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini masuk metode ke-29 sampai dengan metode ke-40. Jadi ada 11 metode yang saya resum. Adapun berisi dimulai dari halaman 185. Mungkin bisa sambil dilihat oleh para kakak sekalian, di mana dari 185 ini metode yang pertama adalah metode deduktif dalam mengajar. Deduktif itu adalah metode yang berangkat dari hal-hal yang umum untuk menjelaskan hal-hal yang khusus. Jadi kalau kita dulu belajar ada bahasa Indonesia ada induktif, deduktif, ada piramida terbalik gitu ya. Ada piramida lurus, piramida terbalik. Jadi kalau dalam metode yang ke-29 ini adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kepada para murid-muridnya, yaitu pengajaran dengan menjelaskan hal-hal yang umum, yang global terlebih dahulu untuk menjelaskan poin inti yang lebih khusus. Misalnya dalam hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang wallahi la yu'min, itu kan masih umum, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian baru dijelaskan adalah orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak nyaman dengan tingkah lakunya, baik ucapan maupun perbuatannya. Misalnya itu kan berarti Nabi sebelumnya memberikan satu penjelasan yang umum dulu, mujmal, baru Nabi menjelaskan rincian. Itu metode yang ke-29, yaitu metode ijmal ila tafsir. Tujuannya agar lebih mudah dipahami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Huda, lebih mudah dipahami, lebih mudah kena kepada daya tangkap daripada murid. Yang kedua adalah metode yang ke-30, yaitu metode dengan cara Nabi menyebutkan jumlah bilangan. Bagaimana kita tahu dalam penyampaian komunikasi, pointer itu sangat membantu. Misalnya 3 perkara yang sedemikian, 4 perkara itu jauh lebih mudah. Saya dalam khutbah Jumat ya. Jadi kalau dalam hal ini Nabi SAW misalnya dengan hadis yang sangat populer yang kita kenal, ibda'il khomsan qabla khomsin, pergunakanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Nah ini kan ketika yang 5 itu akhirnya murid atau pendengar mustami itu lebih mendapatkan poin, lebih mendapatkan esensi ketimbang Nabi langsung menjelaskan misalnya syababaka qabla haromika, tapi tidak menyebutkan angka 5, maka tidak begitu melekat. Nah misalnya hadis itu, yaitu Nabi menjelaskan angka untuk memudahkan mustami, yaitu murid-muridnya mendapatkan materi pelajaran yang Nabi sampaikan. Yang ke-31, metode ke-31 adalah metode dengan cara mengingatkan dan menasehati, yaitu bil wa'zi wa tazkir,
sebagaimana yang Allah firmankan, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah seorang pengingat. Maka seorang guru juga memiliki beban untuk menjadi pengingat atau pemberi nasihat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab Rasul Mu'alim ini ada dua pembagian tugas, sebagai seorang guru, sebagai Nabi sebagai mu'alimul faqih, sebagai orang yang mengajarkan keilmuan, dan Nabi juga sebagai al-wa'iz al-muzakir, orang yang mengingatkan hal-hal terkait dengan urusan agama. Kalau dalam kemarin yang dibahas oleh Kiai adalah ada ustadz yang sifatnya hanya ceramah di tempat umum sebagai mubalik, ada ustadz yang sifatnya memang mengisi kajian yang mana sebagai faqih. Dilihat dari perbedaan esensi apa yang disampaikannya. Guru juga idealnya bisa membagi tugas dalam dirinya, kapan dia menjadi mu'alim, al-faqih, memberikan ilmu, kapan dia memberikan nasihat dan peringatan dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Selanjutnya adalah metode yang ke-32, yaitu ta'limu sallallahu alaihi wasallam bi targhib wa tarhib. Kita tahu bahwa targhib wa tarhib itu artinya memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Dijelaskan dalam kitab ini, Abu Fathah Al-Bukhari menjelaskan, dengan memberinya kabar gembira maka hilangnya al-kasal untuk melaksanakan tersebut. Jika kita iming-imingi dengan kegembiraan, maka orang jadi semangat, jadi tidak malas. Begitu juga dengan targhib, dengan apabila kita memberikan ancaman, maka para murid, para mustami itu takut, jadi untuk tidak melaksanakan perintah. Maka targhib wa tarhib itu sangat penting pada diri seorang mu'alim, dan bahkan dalam konteks ini ulama-ulama sudah mengumpulkan disiplin ilmu tersendiri terkait targhib wa tarhib, sehingga misalnya Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif, itu betapa pentingnya pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman dalam diri seorang guru. Selanjutnya metode yang ke-33, yaitu metode dengan cara berkisah tentang hikayat-hikayat masa lalu. Pada poin ini Syekh Abdul Fattah Al-Bukhari menjelaskan tujuannya bukan lagi substansi dari cerita itu semata, melainkan dari cerita itu dapat diambil pelajaran, ibroh, sehingga bahkan di sini dikatakan atyab alal qalbi wasami atyab, jadi lebih mudah kena di hati dan telinga untuk pesan yang disampaikan melalui cerita. Bahkan ini sudah dicontohkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ma nuthabbitu bihi fu'adak itu dapat memberikan ketenangan kepada hati kalian dengan cerita-cerita. Jadi idealnya seorang guru juga bisa memberikan pelajaran melalui cerita, dongeng, yang mana memberi pesan-pesan yang baik, itu dapat mengenakan hati mustami atau murid. Selanjutnya adalah metode yang ke-34. Metode 34 ini kebetulan saya nggak hadir, waktu itu nggak ada coretannya, jadi saya hanya sedikit aja. Ini tamhid sallallahu alaihi wasallam, tamhid al-hafid. Kalau dilihat dari hadisnya, ini seperti seorang guru itu memberikan ice breaking terlebih dahulu atau menguji muridnya sebelum melakukan pelajaran, merayu atau memberikan kesenangan gitu ya. Yang merayu murid misalnya udah berhasil misalnya, ya kamu tampan sekali ya hari ini. udah berhasil ya Ya kan misalnya gitu ya. Kan senang kalau kamu tampan sekali, sini ganteng Pak. Ya, itu saya praktekkan ketika anak-anak yang saya ajar, yang laki-laki ya. Datang sini, dia senang dia. Yang penting sebelum belajar itu anak dibuat kondisi yang mengenakan, kira-kira itu ya.
Ya, kalau yang saya usap-usap kepalanya. Masa ya? Ntar lama-lama saya tidak. Gampang. Ya, tapi saya melaksanakan sendiri ketika anak-anak itu ngantuk. Saya memang usap-usap, saya usap-usap lidahnya gitu. Ya dia juga kan senang kan bangunin jadinya. Oh, Ustaz kok sayang sama saya. Gitu. Ya, walaupun laki-laki ya. Ini before atau after ini? After. Before after. Before after. Karena itu kalau dalam tradisi di barat itu adalah touching itu Oh, iya. tidak yang menasehati tapi dengan sentuhan. Biasanya itu terjadi memang di beberapa agama-agama Kristen ya. Jadi kalau dengan menyentuh itu ya touching dalam arti menyentuh anak itu jauh lebih menerima dan mendengarkan nasihat kita daripada kita menasehati tanpa menyentuhnya. Ya itu kira-kira itu ya. Waduh. Saya juga tidak ikut waktu metode yang ke-35 ini. Yang ke-34. Selanjutnya metode yang ke-35 yaitu metode baginda Nabi SAW dalam mengajar untuk menyebutkan hal-hal secara implisit. Bagaimanapun Nabi tetap menjaga tutur kata adab. Jika ada hal-hal yang kayaknya tidak pantas itu didengarkan di tempat umum yang vulgar, maka Nabi SAW yakfi bila isyarah wa ta'rif, cukup menggunakan isyarat. Misalnya ketika Nabi ditanya tentang bagaimana mandi dulu dari orang haid, Nabi SAW cukup memberikan isyarat dan menyerahkannya kepada Sayyidah Aisyah. Evan Tohiruha yang itu ya. Iya. Jadi yang salat Nabi SAW muslim mahik ya gitu ya. Kira-kira tidak terlalu vulgar untuk hal-hal yang sensitif. Selanjutnya metode yang ke-36, sedikit lagi, metode marah. Nabi SAW juga menjadikan marah sebagai metode, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustaz Syekh Musair. Jadikan marah sebagai metode, bukan marah karena pelampiasan emosi, sehingga anak-anak mendapatkan pelajaran dari marahnya guru. Anak kelas 5 itu ya, termasuk di dalam awal gitu kan. Kalau datang itu sering terlambat, jadi mereka waktu dulu ke mana? Apalagi hujan, sudah. Oh, nggak datang lagi. Itu kan beda sama IPA. Mereka dua yang tidak datang itu. Nah, begitu terakhir hujan kemarin itu, yang anak IPS itu nggak ada yang masuk, keluar semuanya. Anak lima IPS itu nggak ada yang masuk. Karena pada terlambat, apalagi hujan, satu pun nggak ada yang masuk. Asal. Satu pun nggak ada yang masuk. Terus yang bikin cincau ini juga saya Gitu. keluar. Ternyata kemarin hari Kamis itu kan, jam pertama saya masuk itu jam 7:02 masjid, ya kan? Itu semuanya sudah ada di kelas, satu pun tidak ada yang ketiga. Bahkan lebih kali. Yang nggak masuk itu cuma dua. Nah, dua-duanya ini bully. Oh. Jadi maksudnya, Bisa tapi setelah kucing. itu saya berusaha menormalisasi sikap saya ke mereka. Sudah tutup buku case close gitu kan. Di baru, tapi itu ada nanti ya. Metode pakai touching metodenya kan. Lain. Ya, bukti bahwa marah sebagai metode itu setelah itu kita akhirnya mau menerima kembali dan saya kembali. Biasanya kalau marah sebagai metode akibatnya seperti itu. Banyak yang cari perhatian aja gitu. Sana cari perhatian supaya dia berisik tapi supaya cari perhatiannya supaya Ada yang Supaya dimarahin ya, supaya dimarahin. Hobi. Kelas 1 kelas 2 memang daya cari perhatian masih tinggi, cuma di situ aja. Gitu ya. kalau yang berisik banyak sentuhin semua ya. Ini. Nah, itu dia. Diikat dulu.
Ya, Aduh. baik selanjutnya sedikit lagi metode Lanjut. yang ke 38 yaitu metode tertib administrasi yang Oh, pertama pulang ke dibahas 38. Pak Iwan lah nggak Pak Iwan ya? Ada, Pak Iwan bagus. yaitu Ibnu Al-Kitabah. Nabi SAW mempunyai 15 juru tulis sekretaris yang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menulis Al-Quran, Salman ada yang Al-Farisi. menulis hadis, ada juga yang menulis risalah yang diberikan kepada kerajaan-kerajaan sebagaimana tadi dijelaskan Rasulullah dan sebagainya. Artinya di sini Nabi SAW mengedepankan atau memberi perhatian lebih terhadap tulisan dan pencatatan dokumentasi karena saat itu saja begitu dibutuhkan meskipun dengan konteks yang lebih sederhana apalagi sekarang yang sudah sangat banyak informasi dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW di antara para penulis yang kita kenal ada Fathul Rasidin, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awam, Khalid bin Sa'id bin As, Abdullah bin Rabi, Muawiyah bin Sufyan dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode ke-39 perintah Nabi SAW untuk mempelajari bahasa asing karena al-lughatu tajul ma'had Madinatin Najah. Bahasa adalah mahkotanya pondok pesantren Madinah. Yang terakhir adalah metode yang ke-40 yaitu metode ta'lim bidzati syarifah, pengajaran dengan melihat kepribadian yang ada pada baginda Nabi, perkataan, ucapan, tingkah laku, akhlak, semua yang ada pada diri Nabi SAW dapat dijadikan pengajaran dan pendidikan oleh murid-muridnya. Demikian resume dari kitab Rasul Malim halaman 185 sampai 218. Tepuk tangan. Masya Allah.